Ah, nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 come on, hurry. Hurry, 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 hurry. Before testimony that indeed he تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Subhanallah, Masya Allah. Seorang YouTuber asal Amerika, dia meredam amarahnya dengan mendengarkan tilawah Al-Quran. Dia tidak lari ke musik, tidak lari ke nyanyian, tetapi yang dia cari adalah tilawah Al-Quranul Karim. Seketika itu, marahnya langsung redam. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa? Ternyata jawabannya ada dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami akan kabarkan kembali berita yang sangat unik dan menarik. Seorang YouTuber Amerika Serikat, dia kalah game, langsung kemudian naik emosinya, temperamen, dan dia mengeluarkan amarahnya yang sangat luar biasa. Namun yang menarik di sini, dia bukan mencari musik untuk menenangkan dirinya, dia bukan mencari nyanyian-nyanyian untuk menenangkan pikirannya yang marah itu, tetapi dia cari ayat suci Al-Quranul Karim untuk meredam amarahnya itu, kafilah. Dan sangat luar biasa, seketika itu dia langsung terdiam dan merenungi apa-apa yang kemudian disampaikan atau didengar ayat-ayat Al-Quranul Karim yang penuh dengan makna. Baik ya ikhwah, kita akan putar terlebih dahulu supaya tidak penasaran. Kita akan saksikan bersama ke videonya. Silakan ya ikhwah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 come on, hurry. Hurry, 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 hurry. Hurry! Hurry! before by Allah that indeed he تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Dia meredam amarahnya dengan membaca ayat suci Al-Quranul Karim itu. Nah pertanyaannya kemudian, kenapa kok tatkala orang marah, bahkan bukan hanya marah saja, emosi, temperamen, lalu kemudian dalam hatinya merasa sedih ataupun stres sekalipun, tatkala diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kok bisa tenang? Kok bisa reda marahnya ya kafilah? Ternyata jawabannya ada dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang dan tentram. Jadi intinya dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati akan tenang dan tentram. Orang yang mendengar Al-Quranul Karim itu merupakan ibadah. Bahkan orang yang mendengar Al-Quranul Karim adalah salah satu metode untuk kita mengingat Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, faqala Allah taala fil Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarlah, lalu kemudian diamlah agar engkau mendapatkan rahmat. Rahmat adalah kasih sayang,
Artinya Allah akan limpahkan kasih sayang bagi orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan Al-Quran. Salah satu kasih sayangnya Allah, hati kita akan tenang, dan salah satu kasih sayang Allah, hati kita akan nyaman karena kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu pun bagi orang-orang yang kemudian merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang tawadu atas ayat-ayat suci Al-Quran, bagi orang-orang yang kemudian sombong, bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, maka bukan akan menenangkan kepada hatinya, tetapi justru akan jauh dengan rahmat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifa, sebagai shifa, obat, wa rahmah, sebagai rahmat kasih sayang, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidak akan bertambah kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Salah satunya orang yang zalim yang terbesar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan bertambah, bukan rahmat yang bertambah, tetapi kesengsaraan dan kerugian bagi orang-orang yang zalim yang mengingkari atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, orang yang merendahkan hati, orang yang mentawadukan hati atas firman-firman yang telah Allah sampaikan melalui tilawah Al-Quran itu, maka yakin akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Baik ya ikhwah, kita akan putar sekali lagi video yang sangat luar biasa indah ini. Tatkala seorang ini marah, lalu kemudian didengarkan ayat suci Al-Quran, seketika itu orang ini kemudian langsung reda amarahnya, dan kata-kata yang terakhir kita akan simak ya ikhwah. Nah, come on, hurry, Swearing by Allah that indeed he أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين I'm ready. Barusan kita sudah dengar I am ready, saya siap. Nah, ikhwatillah, seakan-akan Al-Quran itu memberikan energi positif, karena memang Al-Quran memiliki mujizat yang sangat luar biasa. Tatkala orang marah kemudian mendengarkan Al-Quran, seketika itu redam amarahnya, ikhwatillah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kelezatan, kenikmatan ketika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Paling tidak kita memperbanyak lantunan ayat suci Al-Quran dengan cara membacanya itu sendiri, dan semoga Allah anugerahkan kita, berikan kepada kita sebagai ahli Al-Quranul Karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dalam video kali ini bisa mengambil hikmah sehingga kita termotivasi. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.